Jejak sejarah di wilayah Malang, Provinsi Jawa Timur, sebenarnya sudah ada sejak zaman prasejarah. Di dua lembah sungai yakni Berantas dan Sungai Metro inilah, merupakan daerah awal peradaban Malang Raya. Berdasarkan prasasti Dinoyo, yang berangka tahun 760 Masehi disebutkan, bahwa di Malang Raya terdapat sebuah kerajaan bernama Kanjuruhan yang lokasi ibu kotanya di sekitar Candi Badut atau di lembah Sungai Metro. Menurut arkeolog dari Universitas Negeri Malang, M. Dwi Cahyono, kerajaan Kanjuruhan diyakini merupakan kerajaan tertua di Jawa Timur. Kemudian pada abad ke-10, Malang menjadi ibu kota kerajaan Mataram ketika masa pemerintahan Empu Sendok. Pada era kerajaan Singasari dan Majapahit, Malang sebagai daerah bawahan yang sangat penting. Sebagai pusat peradaban, Malang Raya memiliki beragam unsur budaya, salah satunya adalah kesenian khas, yakni seni wayang topeng Malangan. Jejak wayang topeng sebenarnya sudah kita dapati pada dua prasasti dari masa pemerintahan Empu Sendok yang berasal dari abad ke-9 ke abad ke-10, awal abad ke-10, yang menyatakan tentang adanya apa yang disebut dengan tapuk atau tapel, yaitu seni pertunjukan topeng yang dipagelarkan ketika penetapan desa Sima yang ada di daerah Malang. Nah, topeng yang berkembang di Malang itu selanjutnya dikembangkan lagi ketika muncul kerajaan Singasari. Nah, sejak itulah topeng bukan hanya dikembangkan, disebarkan di Malang, tetapi disebarkan ke daerah-daerah bawahan Singasari sampai ke daerah Madura. Setelah masa kerajaan berakhir, seni topeng Malangan kemudian dikembangkan oleh komunitas keagamaan di Malang Raya, yang lokasinya sekitar Kecamatan Tumpang dan Pakis Aji. Keberadaan seni topeng Malangan pada masa kini atau setelah tahun 80-an sangat menurun drastis. Hal itu bisa dilihat dari menurunnya jumlah sanggar maupun sebarannya yang semakin lama semakin menyempit. Selain itu juga dari segi frekuensi pementasan topeng Malangan sendiri yang semakin lama juga semakin berkurang. Namun masih ada setitik harapan di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakis Aji, yang letaknya sekitar 20 km arah selatan kota Malang. Seni wayang topeng Malangan masih ada dan aktif digelar dengan cerita Panji. Demikianlah anak-anak, inilah tari topeng Klono. Jadi tari ini biasanya adalah salah satu tari di dalam pertunjukan wayang topeng di Kedung Monggo. Tari ini adalah tari andalan dari Mbah Karimun. Ayo anak-anak, kita latihan. Semangat! Beginilah suasana latihan tari topeng yang diikuti anak-anak di sanggar atau padepokan wayang topeng Asmorobangun di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kabupaten Malang, yang didirikan oleh maestro seni wayang topeng Mbah Karimun. Namun setelah Mbah Karimun wafat pada tahun 2010, kesenian topeng Malangan di Dusun Kedung Monggo ini sempat vakum kegiatannya. Kemudian aktivitasnya diteruskan oleh cucu-cucu Mbah Karimun. Salah seorang cucunya yang kini aktif melestarikan dan bahkan mau mengabdikan diri seluruh hidupnya untuk kesenian wayang topeng di Dusun Kedung Monggo ini adalah Tri Handoyo.
Handoyo harus melatih seni topeng kepada anak-anak di sekitar Dusun Kedung Monggo, mulai dari usia taman kanak-kanak hingga SMA. Latihan tari dilakukan setiap hari Minggu. Memang saya tujuannya untuk membuat regenerasi untuk anak-anak, karena pengalaman yang sudah, jadi waktu ayah Mbah Karimun itu pernah mengalami penurunan, jadi keanggotaan itu sangat berkurang, mulai dari pemusik, juga penari topeng, juga seperti itu. Nah, makanya itu saya lebih mengutamakan anak-anak, karena anak-anak ini jangkanya itu lebih panjang daripada mengajarkan orang dewasa. Hari ini, matahari hangat menyapu Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang. Berkat keberadaan seni wayang topeng, Dusun Kedung Monggo dikenal hingga ke mancanegara. Jalan masuk desa dihiasi patung tari topeng Malang. Juga hiasan topeng khas Malang tertempel pada pintu gerbang masuk ke Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan. Kehangatan sinar mentari ternyata tak begitu saja memberi semangat jiwa Handoyo. Ia masih bimbang untuk memutuskan sebagai pekerja di instansi yang memperoleh penghasilan tetap atau sepenuhnya mengabdikan diri sebagai seorang seniman seni wayang topeng Malangan. Hal itu bisa jadi harus dipertimbangkan, karena ia seorang kepala keluarga yang juga harus menghidupi seorang istri dan 2 anak yang masih duduk di sekolah dasar. Ia pun suka menyendiri, merenung mencari jawaban yang tepat untuk masa depannya. Ya, inilah lembah Kalimetro. Memang, Dusun Kedung Monggo terletak di lintasan Sungai Metro. Disinilah saya suka menyendiri. Tempatnya tenang, meski air Kalimetro deras menghantam Batu Cadas. Dari sinilah kehidupan Dusun Kedung Monggo mengalir. Saya merasa yakin bahwa hidup saya ada di kesenian wayang topeng Malang. Sebuah panggilan jiwa, atau bahkan ini sebuah takdir. Di makam kakeknya, sang maestro seni wayang topeng Mbah Karimun, Handoyo berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dibuka jalan untuk langkah ke depan guna menyelamatkan keberadaan seni wayang topeng. Ia pun mendatangi punden Dusun Kedung Monggo untuk berkomunikasi dengan para leluhur agar diberikan kekuatan dalam melestarikan karya seni warisan para pendahulu. Setelah berkaca di air sumber Sungai Metro, Handoyo melihat kekuatan dirinya. Ia menemukan jalan hidup ke depan, meski merupakan sesuatu yang sangat sulit. Akhirnya, Handoyo memenuhi keinginan kakeknya, Mbah Karimun, dan ia memutuskan sebagai sang pelestari seni topeng Malangan. Keputusan Handoyo mengabdikan sepenuhnya untuk kesenian wayang topeng tidak begitu saja diterima istrinya, Saini. Ada kekhawatiran di bidang ekonomi, karena bisa jadi penghasilan Handoyo berkurang dan tidak bisa memenuhi nafkah keluarga.
Tetapi karena keikhlasan Handoyo untuk melestarikan warisan leluhur, maka istrinya pun akhirnya mendukung keputusan suaminya itu. Saya kira wajar ya, setiap istri pasti ingin suaminya punya penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan di wayang topeng ini kan nggak bisa diharapkan. Bahkan sekarang ini jarang ada orang yang menanggap kalau punya hajat. Tapi kalau saya melihat Mas Handoyo memiliki kemauan yang keras untuk melestarikan seni wayang topeng peninggalan leluhurnya. Akhirnya saya pun mendukung Mas Handoyo. Pada awal saya memutuskan untuk menjadi pekerja seni wayang topeng, memang ada pertentangan dalam batin. Istri saya awalnya sangat keberatan. Saya juga menyadari bahwa wayang topeng sekarang tidak bisa diandalkan. Sudah sangat jarang sekali tanggapan. Tetapi ini adalah tanggung jawab saya untuk melestarikan wayang topeng. Akhirnya istri, keluarga, mereka sangat mendukung. Tentu ini demi melestarikan wayang topeng Kedung Monggo. Setiap pagi, siang, bahkan malam hari, seluruh waktu Handoyo dihabiskan di sanggar atau padepokan seni topeng Asmorobangun, sekaligus sebagai tempat bekerja membuat topeng yang lokasinya tidak jauh dari rumah tinggalnya. Dengan adanya padepokan dan gedung pembuatan topeng yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Malang ini, masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan informasi tentang seni wayang topeng Kedung Monggo atau khas Malangan. Hampir setiap hari, para mahasiswa yang mengadakan kunjungan atau penelitian budaya tentang seni wayang topeng diterima dengan ramah oleh Handoyo. Biasa seperti itu. Itu sebagai apa? Supaya batas, supaya tidak bisa mengendalikan yang memakai. Bahkan, ada sebagian mahasiswi yang ingin belajar menari dilayani dengan baik, meski hingga petang hari. Seperti yang dilakukan untuk mahasiswi dari Universitas Negeri Malang ini. Handoyo tidak hanya menguasai berbagai tari topeng sesuai karakter tokoh utamanya dalam berbagai pentas wayang topeng Malangan, tetapi ia juga lihai mengukir kayu untuk dijadikan topeng. Keterampilan membuat topeng ini sudah didapati sejak ia masih kecil, guna membantu kakeknya sang maestro tari topeng, almarhum Mbah Karimun dan ayahandanya. Jadi mulai kecil saya sudah melihat proses pembuatannya, tapi masih namanya anak-anak itu masih belum ada ketertarikan untuk membuat. Tapi setelah sepeninggal ayah saya itu mulai ada ketertarikan untuk membuat topeng ini. Saya berharap khususnya untuk warga Kedung Monggo dan orang Malang sendiri, mereka mau belajar membuat topeng, apalagi belajar menari topeng. Karena tujuannya untuk menarik para wisatawan. Nantinya itu akan berdampak, Dusun Kedung Monggo ini akan menjadi desa wisata. Di Padepokan Seni Topeng Malang Asmorobangun ini, sering dijadikan tempat magang bagi para pelajar sekolah kesenian. Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh para siswi SMK dari Blitar ini, yang belajar membuat topeng sekaligus menari dengan bimbingan Handoyo.
Berkat ketekunannya selama bertahun-tahun mempertahankan kesenian wayang topeng Malangan warisan nenek moyangnya, Handoyo memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan. Pada kegiatan seminar ataupun pelatihan kesenian khas Malang ini, Handoyo selalu dihadirkan sebagai narasumber sekaligus melatih peserta pelatihan. Apresiasi bukan hanya diberikan masyarakat dalam negeri. Berbagai lembaga seni internasional mengundang Handoyo sebagai pribadi, juga warga seniman Padepokan Asmorobangun untuk pentas. Salah satu di antaranya ketika ia diundang di Bangkok, Thailand, guna keikutsertaannya pada Festival Panji se-Asia Tenggara. Meski berusia relatif muda, Handoyo yang lahir pada tanggal 3 Maret 1978 telah banyak memperoleh prestasi atas kesetiaan, ketulusan dan kesungguhan untuk membina dan mengembangkan seni wayang topeng khas Malang ini. Tak salah kiranya, Handoyo adalah sang pelestari seni wayang topeng Malangan. Hari ini hari Minggu, dan masih pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetapi anak-anak dusun Kedung Monggo sudah berkumpul di pendopo Padepokan. Mereka nampak semangat sekali untuk latihan kali ini. Karena menurut Handoyo, nanti malam adalah pergelaran Gebiak Wayang Topeng Senin Legian di pendopo Asmorobangun, yang merupakan kegiatan rutin setiap bulan. Kali ini pergelaran akan melibatkan anak-anak sebagai pemainnya. Oleh karenanya, latihan nampak sangat serius. Sekitar pukul 6 petang atau 2 jam sebelum pementasan dimulai, Handoyo selaku pimpinan Padepokan Asmorobangun berziarah ke makam kakeknya, yakni maestro seni wayang topeng, Mbah Karimun. Kemudian ritual dilanjutkan ke punden dusun Kedung Monggo untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pementasan Gebiak Wayang Topeng Senin Legian yang merupakan perintah dari para leluhurnya dapat berjalan dengan baik. Ritual khusus diteruskan oleh Handoyo di ruang ganti pemain atau di belakang panggung pendopo. Di tempat ini sudah tersedia berbagai sesaji termasuk penyalaan dupa. Satu persatu topeng yang akan digunakan oleh para penari diasapi dengan dupa. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pertunjukan Gebiak Wayang Topeng Senin Legian pun dimulai. Kali ini, Handoyo sebagai pengatur laku dan sekaligus penabuh gendang. Yen kaya ngono pikiramu kaya pedhot-pedhot rasane atiku panjilaras. Gebiak Wayang Topeng Senin Legian mengambil lakon Panji Laras Adu Jago. Anak-anak menari dan memerankan tokoh dalam alur cerita dengan sangat baik. Hampir tidak ada celah pertunjukan selama 1,5 jam ini.
Jerih payah selama latihan terbayar lunas. Dari penampilan anak-anak Kedung Monggo, atas bimbingan dari sang pelestari seni topeng Malangan, Handoyo, menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Pentas Gebyak Senin Legian yang sudah berlangsung selama 4 tahun ini memang ditopang secara pendanaan oleh Handoyo sendiri, yang selalu menyisihkan uang dari hasil penjualan topeng untuk kegiatan pentas di Pendopo Padepokan. Setelah melihat penampilan anak-anak tadi, saya merasa terenyuh sekaligus bangga. Karena mereka bermain sangat bagus sekali. Semoga mereka nantinya dapat menjadi generasi penerus wayang topeng Kedung Monggo yang mampu melestarikan kesenian tradisional ini. Para pemain yang tampil di Gebyak Senin Legian tidak dibayar. Handoyo hanya menyediakan makan malam setelah pentas selesai. Kendati demikian, anak-anak mengaku sangat ikhlas dan bangga, termasuk Handoyo, sang pelestari seni wayang topeng Malangan, karena semua dilakukan hanya satu tujuan, agar kesenian ini tidak punah digerus zaman.